selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat krengsengan, yaitu makanan khas dari Jawa Timur yang sangat enak banget, rasanya pedas, gurih, dan manis juga. Kalian harus coba, ini adalah krengsengan paling enak. Yuk, mari kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana cara membuat krengsengan daging sapi ya. Nah, jangan lama-lama, langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, inilah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat krengsengan ya. Yang pertama tentu saja daging sapi. Ini saya menggunakan daging sengkel ya, sengkel kembang. Ini sekitar setengah kilo sampai 600 gram ya. Nah, kalian boleh pakai daging khas dalam juga, tapi saya ready-nya daging sengkel kembang, jadi saya pakainya sengkel kembang ya. Nah, dagingnya sekitar 600 gram. Lalu kita ada bahan-bahan yang dihaluskan sama bahan-bahan yang dicemplungin aja, ditumis ya. Nah, yang pertama adalah bahan-bahan yang dihaluskan dulu ya. Seperti ini. Ada sekitar 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 sendok makan cabai yang sudah digiling, sekitar 4-5 buah kemiri, 4 buah cabai rawit, karena saya nggak mau terlalu pedas, jadi saya pakai 4 aja. Di sini ada sekitar 2 ruas kunyit ya. Nah, ini akan kita haluskan nanti ya, akan kita giling. Nah, untuk bumbu-bumbu yang lain di sini saya juga ada bumbu pelengkapnya. Di sini ada sekitar 2-3 lembar daun salam, 3-5 lembar daun jeruk, sedikit asam kandis, 1 buah asam kandis atau 2 yang kecil seperti ini, 1 buah tomat saya potong-potong kecil-kecil. Ini sekitar 5 buah cabai merah yang utuh saya iris serong-serong begini, 2-3 buah serai. Kalau yang kecil kalian pakai 3, kalau yang gede boleh pakai 1 aja. Nah, di sini saya juga ada sekitar 2 ruas lengkuas saya geprek ya. Nah, untuk sausnya kita cuma butuh sekitar 5 sendok makan kecap manis. Di sini ada petis. Kalian boleh cari di pasar tradisional, merek apa aja terserah. Ini sekitar 1,5 sendok makan petis ya. Nah, lalu di sini juga saya sediakan garam secukupnya nanti, sama merica secukupnya, dan air sekitar 500-600 ml. Juga kalau kalian mau pakai penyedap juga boleh, mau pakai penyedap jamur atau mau pakai Royco atau mau pakai Vetsin juga nggak masalah ya. Demikian ini bahan-bahannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggiling bahan yang dihaluskan ya. Bumbu halusnya sudah siap. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan bumbu halus ini di dagingnya ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencampur bumbu ini ke dalam dagingnya ya. Nah, sebelum kita campur bumbunya, kita akan kasih dulu sedikit garam. Jadi sekitar 1 sendok teh garam kepada dagingnya ini ya. Nah, lalu kita aduk-aduk secara merata dagingnya. Lalu kita masukkan bumbu halusnya ya ke dalam daging ini. Nah, ini lalu kita aduk rata lagi daging bersama bumbunya. Ini sampai rata ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita biarkan selama 15-20 menit supaya daging dan bumbunya ini meresap ya. Nah, karena pancinya masih basah, kita keringkan dulu pancinya. Nanti akan kita tumis di sini dagingnya ya. 3-4 sendok minyak goreng ke dalamnya. Nah, lalu kita tumis dulu daging yang tadi sudah kita bumbuin. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan petisnya. Nah, ini ya. Kita masukkan semua ingredients yang ada di sini yang tadi saya sebutkan.
airnya. Kecap manisnya. Sedikit merica. Sedikit penyedap atau vetsin. Kita aduk sampai rata dan mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita akan tutup panci presto ini. Nah, seperti ini sampai bunyi. Lalu kita kecilkan apinya. Ya. Nah, setelah dagingnya lembut, kita akan asap sebentar. Setelah asap sebentar akan kita sajikan ya. Nah, ini dia. Krengsengan ala dapur Yuli sudah jadi. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget, harum banget. Mungkin satu rumah saya tuh harum banget. Jadi kalian harus coba, rasanya enak banget. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bisa menjadi ide masakan buat kalian ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!